Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat jamaah Majelis Taklim Al-Furqan Ahad pagi, semoga selalu dalam keberkahan Allah. Insya Allah tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tema tentang Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Artinya, kalau ada orang yang beramal tapi dia tidak bertakwa, kebalikannya berarti Allah tidak terima. Misalnya di dalam Quran, ada orang yang sholat tapi Allah tidak terima. Fawailul lil musallin. Kenapa? Karena dia sholat tapi dia tidak bertakwa. Ada lagi di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah, orang yang sedekah tapi Allah tidak terima. Allah ibaratkan seperti batu licin, di atasnya ada debu. Kemudian air hujan, habis sedekah mereka. Mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka bersedekah tapi tidak bertakwa. Yang puasa pun sama. Yang di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa, meninggalkan lapar dan haus, tapi dia tidak meninggalkan kata dusta, bergibah, melihat dengan syahwat, bersumpah palsu,
Maka Allah tidak menerima puasa dari orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia berpuasa tapi dia tidak bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga setelah kita punya pengetahuan ini nanti, kita semakin disiplin dalam menjauhi apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Bukan hanya disiplin saat perintah saja. Ya Alhamdulillah kalau kita sudah disiplin menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, disiplin sedekah, disiplin berbuat baik, itu tidak cukup. Karena perintah juga kita harus disiplin terhadap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Karena di antara penyebab hapusnya amal, di antara penyebab tidak diterimanya amal-amalan besar seperti sholat 5 waktu, sedekah wajib, puasa wajib, itu di antaranya ada ucapan dan perbuatan yang berkaitan dengan dosa besar. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan Quran surat 5. Surat 5 ayatnya 27, surat Al-Maidah. Surat kelima ayatnya 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil diterima dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku akan pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kajian kita di akhir kalimat ayat itu. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Hanya menerima amal orang yang bertakwa. Kalau ada orang yang beramal tapi dia tidak bertakwa, misalnya sholat tapi dia tidak bertakwa, dia sedekah tapi dia tidak bertakwa, dia puasa tapi dia tidak bertakwa, haji tidak bertakwa, beriman tidak bertakwa, bertobat tidak bertakwa, maka banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan Allah tidak terima. Bahkan Allah tidak timbang amalan orang-orang yang banyak amalnya tapi dia tidak bertakwa. Makanya di awal tadi mudah-mudahan setelah kita punya pengetahuan ini bukan hanya kita disiplin terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tapi kita juga disiplin terhadap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kenapa? Karena kebaikan itu dua. Baik di Quran, juga di dalam hadis Rasulullah SAW, kebaikan itu dua, bukan satu. Jadi kalau baru satu saja, itu bukan kebaikan. Taat itu dua, bukan satu. Artinya kalau baru satu, itu bukan kebaikan. Takwa itu dua, bukan satu. Artinya kalau baru satu, belum takwa. Kembar, itu syaratnya dua. Minimal. Ya. Maksimalnya terserah, ada kembar 10. Tapi kalau satu, bukan kembar. Sama, kebaikan itu dua, takwa itu dua, taat itu dua. Sebaik apapun orang, kalau dia cuma hanya pandai melaksanakan perintah, tapi larangan masih dikerjakan, sebaik apapun dia, sealim apapun dia, di dalam Al-Quran Allah tidak akan pernah timbang amalnya. Walaupun ada ayat sekecil zarah ditimbang, tapi ada ayat juga besar amalan, tapi Allah tidak timbang. Ada sebabnya. Nah makanya di dalam ayat ini Allah perintahkan, ceritakanlah Muhammad SAW yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran hidup buat kita. Supaya apa? Jadi pedoman hidup buat kita. Biar apa?
Biar jadi pengetahuan dan wawasan buat kita yang masih hidup ini. Ceritakan yang sebenarnya. Jadi, walaupun mungkin saat menyampaikan nanti ada yang tersinggung, ada yang tidak terima, kata Allah, ceritakan yang sebenarnya. Tentang kisah kedua putra Adam, yang sama-sama melaksanakan perintah Allah, sama-sama berkurban, bukan yang tidak berkurban, bukan yang tidak sholat, tapi yang sama-sama beribadah. Namun kata Allah, kurban di antara mereka ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Jadi kalau kita sekarang sama-sama ngaji, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama sedekah, sama-sama haji, sama-sama umroh, ada yang diterima, ada yang tidak. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang mendapatkan nasihat-nasihat seperti ini, dia bilang apa? Terima atau tidak itu urusan saya dengan Allah. Itu salah, Pak. Itu salah, Bu. Karena Al-Quran dan hadis itu diantara keutamaannya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana amal yang benar, mana amal yang salah. Mana amal diterima, mana yang tidak diterima. Karena ada perintah Nabi SAW untuk menghisap diri kita sebelum Allah hisap. Makanya ada ayat-ayat itu yang menjelaskan tentang ada sholat tidak diterima. Ada yang sedekah tidak diterima. Ada yang berbuat baik tidak diterima. Ada yang haji tidak diterima. Ada yang puasa pun tidak diterima. Untuk apa ayat itu? Karena di antara ayat-ayat itu menjelaskan seperti itu. Nah bahkan di dalam ayat ini Allah katakan, hak kurban di antara mereka ada yang diterima, punya Habil diterima, punya Qabil tidak diterima. Apa yang menyebabkan punya Qabil tidak diterima? Nah ini yang akan kita bahas. Ya, kalau yang diterima, alhamdulillah. Kalau yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat itu tidak ada pembahasan mutlak. Ya kan? Tapi kalau yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa tidak diterima, nah ini kan pengen kita tahu supaya kita tidak seperti yang di dalam ayat ini. Di antara yang menyebabkan amal tidak diterima, penyebab amal tidak diterima, di antaranya memang tidak memenuhi syarat sah ibadah. Jadi kalau kita mau sholat, penuhi syarat sah ibadah. Sudah penuhin syarat sah ibadah, karena tidak sah ibadah seseorang kalau tidak memenuhi syarat sahnya. Setelah kita beribadah, penuhi rukun dan wajib ibadah. Misalnya sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ditambah dengan sunnahnya. Oke, selesai. Ada lagi, kalau syarat sudah kita penuhi, rukun dan wajib kita penuhi, ada yang namanya yang batalin ibadah. Batal sholat, batal puasa, jauhin semua itu, selesai. Nah, apakah setelah kita mengerjakan sholat, kemudian tidak batal, kemudian kita berpuasa tidak batal, kita jauhin itu, tentu insya Allah kita semua dapat pahala, balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Ingat, setelah sholat itu selesai, setelah puasa itu selesai, setelah haji dan ngaji ini selesai, ada pahala yang Allah janjikan. Ingat, ada dua hal yang menghapus amal. Kalau di awal menghapus, membatalkan ibadah, apabila sholat dan ibadah yang lainnya sudah kita kerjakan, ada pahala. Ada yang menghapus, namanya menghapus pahala. Ada perbuatan yang menghapus pahala, ada ucapan yang menghapus pahala. Hati-hati setelahnya. Dan banyak yang kena di dalam setelah ibadahnya. Dia tidak jaga dari hal-hal yang bisa menghapus pahala dari ucapan dan perbuatan. Di antara yang menyebabkan pahala Qabil tidak diterima, yang kata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Setelah beribadah, sama-sama berkurban, Qabil mengatakan kepada saudaranya, sungguh aku akan membunuhmu. Ini yang dilakukannya. Ada dosa yang dilakukan oleh ucapan. Jadi ucapan itu ada yang dosa besar. Jadi ayat yang seperti ini, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat yang seperti ini kurang viral di masyarakat. Kurang dikenal. Kalau yang dikenal, yang viral itu kebalikannya. Kebalikan dari ayat ini. Ada perintah di surat Hud. Juga di dalam hadis Nabi SAW. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa? Perbuatan baik itu menghapus keburukan. Oke, ini viral. Banyak yang tahu. Dan itu hukum berlaku kebalikannya. Orang yang berbuat baik, udah sholat, udah puasa, udah haji, setelah Ramadan dan setelahnya melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya larang, itu pun sama. Perbuatan buruk menghapus kebaikan. Ini ayatnya. Ini kurang viral. Ya, yang viral yang kebalikannya. Buruk ikutin baik, baik menghapus keburukan. Kebalikannya sama. Perbuatan baik setelahnya diiringi dengan keburukan.
pun berlaku sama. Keburukan akan menghapus kebaikan. Karena ada perbuatan dan ucapan yang kalau kita kerjakan itu menghapus kebaikan-kebaikan yang udah kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadikan ayat ini sebagai pedoman hidup, pelajaran hidup. Ya, karena taat itu bukan satu, takwa itu bukan satu, kembar itu bukan satu. Syaratnya dua. Nah sekarang kalau kata Habil, sesungguhnya amal yang diterima itu adalah amalnya orang-orang yang bertakwa. Nanti kita lihat seperti apa orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau sekedar perintah, sholat, ngaji, puasa, zakat, ya kan, haji, umroh. Kalau cuma ini saja belum dikatakan baik. Contoh, kalau ada orang yang sholat, ngaji, puasa, haji buat masjid, yang orang koruptor, yang merampok uang rakyat, sholat enggak Pak? Sholat. Sedekah enggak? Hajinya pakai haji yang paling bagus, yang tanpa antri, bahkan mereka sanggup buat masjid sendiri. Iya, apakah itu baik? Jawabannya tidak. Padahal mereka sholat, ngaji, puasa, haji buat masjid. Di dunia saja mereka tidak aman dari hukum Allah di dunia ini. Kalau seandainya mereka ya diadili oleh pemerintah, kemudian hakim menjatuhkan hukuman berat, saat mereka mengatakan, Pak Hakim, uang yang saya ambil sudah saya buatkan masjid dan saya sudah wakafkan untuk umat, apakah itu mengurangi hukumannya? Tidak. Pak Hakim, saya sudah sholat 5 waktu, apakah mengurangi hukumannya? Tidak. Tidak menjadikan dia baik walaupun sholat 5 waktu. Tidak menjadikan dia baik walaupun dia sedekah. Kenapa? Larangan juga dikerjakan. Apakah ini ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengambil uang rakyat? Jawabannya tidak. Itu juga berlaku untuk kita. Yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi rajin juga ngomongin orang. Rajin puasa, rajin sholat, rajin ngaji juga, tapi masih bohongin orang. Berlaku sama. Makanya baik kalau cuma sholat, ngaji, puasa, yaitu masa lalu kita. Sedangkan di dalam ayat ini Allah katakan Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, orang yang bertakwa itu seperti apa gambarannya? Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau pengen tahu sosok orang yang bertakwa amalnya diterima, Quran nunjukin. Kalau kita pengen tahu haram yang halal, di antara keutamaan Quran itu pembeda mana yang hak, mana yang batil. Melihat amal soleh yang diterima, yang amal soleh tidak diterima itu di Quran. Termasuk siapa orang-orang yang bertakwa itu Allah akan tunjukkan. Nah di situ di kata takwa itu ada angka kecilnya. Ya, yang kalau pakai mushaf ada angka kecilnya, takwa ada angka kecilnya. Kita lihat takwa. Takwa angka 5. Takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kata Habil tadi, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa siapa? Orang yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini takwa, bukan satu. Takwa itu 2. Taat itu 2. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Orang baik yang di dalam Quran surat Ar-Rahman, yang Allah janjikan 2 sorga bagi dia itu adalah orang-orang yang baik. Siapa dia? Yang melaksanakan perintah dan mencegah dari kemungkaran. Kembar itu 2, bukan 1. Tidak pernah dikatakan kembar kalau dia cuma tunggal. Sama, takwa itu melaksanakan perintah,
menjauhi larangan. Nah, inilah sosok orang yang diterima amalnya. Orang yang beriman, yang beramal seperti ini Allah akan timbang. Bahkan Allah janjikan surga. Artinya kalau dia sholat, beramal, tapi dia tidak bertakwa, nanti kita lihat ayatnya Allah tidak timbang. Nah, kalau seandainya orang yang bertakwa, yang diterima amalnya adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya Pak, Bu, sudah mulai di tahun keberapa kita beramal seperti ini? Sudah berapa tahun kita beramal seperti ini? Yang beramalnya perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Udah berapa tahun kita beramal seperti ini? Sudah mulai di tahun keberapa kita beramal seperti ini? Kalau seandainya ada yang jawab udah 10 tahun, umurnya udah berapa? Umurnya udah 60, berarti selama 50 tahun sholatnya? Berarti selama 50 tahun puasanya? Berarti selama 50 tahun sedekah ngajinya? Allah tidak terima. Kalau ada yang misalnya jawab udah 5 tahun beribadah, perintah kerjakan, larangan jauhin. Umurnya udah berapa? Umurnya udah 45, berarti selama 40 tahun sholatnya? Selama 40 tahun puasanya? Artinya Pak Bu, kalaupun nanti masuk surga, itu cuma Allah kasihan saja sama kita. Tapi tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Iya. Jadi jangan tunggu nanti. Makanya ada perintah. Kalau misalnya ada yang mendapatkan nasihat seperti ini, terus dia bilang, terima atau tidak itu urusan dengan saya, dengan Allah. Terus untuk apa ayat ini Pak? Untuk apa ayat ini Bu? Dan makanya Allah katakan tadi, ceritakan yang sebenarnya. Sekalipun nanti ada yang merasa dirugikan, merasa kecewa, merasa tidak terima, katakan yang sebenarnya. Dan Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa saja. Kenapa? Karena kebaikan itu 2, bukan 1. Taat itu 2, baru 1. Tidak akan pernah diakui taat kalau hanya melaksanakan perintah. Tidak akan pernah dikatakan baik kalau cuma melaksanakan perintah. Sekarang kita lihat dalilnya. Baik harus 2, bukan 1. Allah tidak terima kalau cuma 1 saja. Baik dalam hal apa? Yang pertama dalam hal perintah. Yang kedua, baik dalam apa? Menjauhi larangan. Baru Allah terima. Baru jadi orang takwa, baru jadi orang taat, baru jadi orang baik. Kalau kembar, baru jadi orang kembar. Dalil pertama kita lihat. Kebaikan itu 2. Masalah perintah disebut kebaikan. Buka Quran surat Luqman. Surat 31. Luqman. Ayatnya 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Stop, sebentar Pak Ustadz. Quran itu petunjuk, rahmat untuk siapa? Orang berbuat baik. Pertanyaannya, siapa berbuat baik atau kebaikan itu? Lanjutkan, ini dalil pertama. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kebaikan pertama. Kalau cuma ini saja, belum dikatakan taat,
belum dikatakan baik. Kenapa? Karena ada kebaikan yang kedua. Harus dua, kembar harus dua. Nah, di dalam ayat ini, di ayat kedua, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Kandungan dalam setiap ayat yang hukumnya muhkamat. Di Quran, surat Al-Imran, Allah menjelaskan tentang ayat-ayat itu ada dua hukum. Yang satu muhkamat, yang satu mutasabihat. Ya. Artinya yang sudah jelas, bahkan ada pendapat para ulama, ada ayat itu yang tanpa ditafsirkan, ayatnya sudah jelas. Perintah sholat, yang menerima zakat. Ada yang memang butuh ditafsirkan. Nah, jadi ayat-ayat yang muhkamat, dalam satu ayat, dua ayat itu banyak sekali yang terkandung di dalamnya. Allah sebut itu hikmah. Bermacam-macam. Ada petunjuk, nasihat, arahan hidup, hidayah, kabar gembira, ya kan? Kabar sedih, ketenangan, penyembuh, segala macam. Yang terkandung di dalam ayat itu, di dalamnya. Nah, untuk apa semua itu yang terkandung di dalam ayat itu? Di antaranya Allah katakan di ayat berikutnya sebagai petunjuk. Di antaranya. Dan rahmat untuk orang yang berbuat baik. Quran itu betul untuk semua. Ya ayuhan nas. Tapi yang bisa merasakan Quran itu petunjuk, yang bisa merasakan Quran itu hidayah, yang bisa merasakan Quran itu mukjizat, Quran itu penyembuh dan yang lainnya, hanya orang yang berbuat baik. Tidak semua bisa merasakannya, walaupun Quran itu untuk semua manusia. Sama kayak obat-obatan, Pak, yang ada di rumah sakit, yang ada di apotik, yang ada di warung-warung, termasuk yang ada di rumah-rumah kita. Obat itu dibuat buat untuk siapa? Untuk semua manusia. Apakah semua manusia minumnya? Tidak. Untuk siapa? Yang sakit saja. Tapi dibuat untuk semua manusia. Sama, Quran itu untuk semua manusia. Tapi yang bisa merasakan kandungan-kandungan yang di dalamnya, bermacam-macam kandungan di dalamnya itu hanya untuk orang baik-baik saja. Dan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang hanya berpengaruh kepada orang-orang yang berbuat baik, misalnya dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu yang baik, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya itu ada getaran. Ya, ada yang sampai merinding, ada yang ngeluarin air mata, ada yang tersentuh, ada yang timbul di hatinya pengen jadi orang baik. Itu luar biasa, Pak. Kalau Al-Quran itu dihadapkan kepada orang-orang baik. Tapi ada juga ayat di dalam Quran itu yang udah dibacakan di hadapannya pun tidak ada pengaruh sama sekali. Misalnya ayatnya, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim risawah. Tidak ngaruh. Makanya kalau orang-orang baik itu punya pengaruh. Nah, pertanyaannya, siapa orang baik ini? Tapi ingat, jangan hanya mendalilkan orang baik itu ini, bukan. Harus-harusnya ada dua. Yang pertama, Allah katakan orang baik itu siapa? Mereka melaksanakan sholat, minimal sholat 5 waktu. Menunaikan zakat, intinya rukun Islam yang wajib. Sholat, puasa, zakat. Kalau ada uang nanti haji, bakti dengan orang tua, taat kepada suami. Itu bagian-bagian dari yang wajib. Tapi kalau cuma ini saja, tidak dikatakan baik. Karena kebaikan itu 2, bukan 1. Makanya tadi kalau cuma ini saja, sholat, ngaji, puasa, haji, ya itu tadi. Yang ngerampok uang rakyat, sholat. Yang ngerampok uang rakyat itu ilmunya luar biasa. Bahkan ada profesor, doktor. Ya, haji, umroh. Bahkan dia mampu buat masjid tanpa ada sumbangsih dari masyarakat. Uangnya banyak. Tapi saat dia melakukan itu, dia sholat, dia ngaji, apakah menjadikan dia baik? Malah justru dia terpuruk. Karena kebaikan yang dicampur adukkan, dan itu salah. Nah, makanya tadi itu tidak berlaku hanya untuk orang-orang yang seperti itu, dan berlaku juga untuk kita. Yang rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, tapi rajin juga bohongin orang. Mau ngaji sempet-sempetnya, bohong pun udah di mana, udah OTW, padahal masih di rumah. Iya. Bohong dianggap biasa-biasa saja.
Itu termasuk dosa besar. Ya, yang Allah tidak menerima amal-amal yang orang-orang yang tidak taat, hanya taat dalam perintah tapi tidak taat di dalam larangan. Sekarang kita lihat dalil kedua. Kebaikan itu ini, betul, tapi harus dua. Satunya di mana? Coba lihat Quran surat 53. Dalil kedua. Orang baik, dua syaratnya. Orang takwa, dua. Orang taat, dua. Kembar syaratnya dua. Kita lihat Quran surat 53. Ayatnya 31, 32. Dua ayat. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyadziyal ladzina asa'u bima amilu wa yadziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Yang artinya, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Stop, Pak Ustadz, sebentar. Di situ ada janji Allah. Orang yang berbuat jahat, itu Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. Yang kedua, orang yang berbuat baik, sama kayak yang di surat Luqman tadi. Orang yang berbuat baik itu nanti Allah akan balas dengan pahala terbaik. Jadi pahala terbaik balasan Allah itu nanti surga. Nah, mereka janjinya ada surga siapa yang berbuat baik. Pertanyaannya, kalau di surat Luqman tadi orang baik itu yang sholat, intinya yang wajib dikerjakan, ini orang baik juga. Nah, yang orang baik yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Kita lihat, lanjutkan, Pak Ustaz. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Stop. Ini orang baik, Pak. Orang baik itu kata Allah siapa? Yang menjauhi dosa besar, perbuatan keji, kecuali dosa kecil. Bukan berarti kecuali itu boleh. Karena ada dosa kecil yang kadang-kadang maaf tidak bisa kita hindari. Ini orang baik. Makanya baik itu dua. Melaksanakan perintah, mencegah kemungkaran. Satu, bukan orang baik. Taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Satu, bukan taat. Takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Satu, tidak takwa. Lanjutkan. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya, dia mengetahui tentang kamu. Sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jelas ayatnya. Dua kebaikan, dua ketaatan, dua ketakwaan. Satu bukan. Makanya tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah gambaran amalan orang-orang yang diterima. Makanya kembalikanlah ke diri kita masing. Sudah berapa tahun kita beramal seperti ini? Sudah mulai di tahun keberapa? Masih ada waktu, perbaikinlah. Kita bukan hanya disiplin dalam perintah, disiplinlah juga terhadap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Intinya dosa besar dan perbuatan keji. Dosa besar itu banyak. Ada yang dilakukan oleh hati, ada dosa besar. Ada yang dosa besar dilakukan oleh lisan. Ya, yang keluar dan yang masuk. Kalau yang masuk makanan haram, kalau yang luar ucapan.
dosa yang dilakukan oleh lisan, tidak ada dosa kecil. Semua dosa besar. Bahkan resikonya sama kayak sirik. Kalau sirik dihapus semua dosa, dosa lisan satu saja. Dalam Quran surat At-Taubah Allah hapus semua dosa kebaikannya. Dosa lisan itu apa saja? Bohong, gibah, ingkar janji, fitnah, adu domba. Itu semua dosa besar, bukan dosa kecil. Ada lagi dosa yang dilakukan oleh mata, ada kecil, ada besar. Telinga ada kecil, ada besar. Dosa tangan ada kecil, ada besar. Dosa kaki ada kecil, ada besar. Kemaluan ada kecil, ada besar. Nah sekarang perhatikan itu. Itu semua yang kalau di antara dosa-dosa besar dari mulai yang hati, mata, telinga, tangan dan yang kita sebut tadi, satu saja dosa besar itu kita lakukan, di dalam Al-Quran bisa menghabiskan seluruh amal. Tapi kebalikannya Pak Bu, kita punya dosa besar satu saja, dosa lisan, dosa gibah misalnya, atau dosa bohong. Sholat 5 waktu, tidak ngapus dosa besar itu. Kita sholat 5 waktu tidak ngapus dosa besar, hanya ngapus dosa kecil. Kita puasa Ramadan, hanya ngapus dosa kecil, bukan dosa besar. Kita haji, tidak ngapus dosa besar itu Pak. Makanya saat kasus tadi, ada yang koruptor tadi, dia sholat, dia ngaji, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia sedekah. Saat dia melakukan dosa besar, itu semua tidak ngapus. Satu-satunya amal yang bisa menghapus dosa besar itu tobat nasuha. Makanya orang yang melakukan dosa besar, dia sholat rajin, puasa rajin, semua rajin, dia harus tobat nasuha. Kalau yang kecil, kemungkinan besar kita tidak ada lagi dosa. Karena dosa kecil otomatis akan terhapus dengan sholat 5 waktu, ngaji, puasa, dan yang lainnya. Tapi tidak ngapus dosa besar. Kerugiannya di situ. Tapi satu dosa besar kita lakukan, kalau tidak tobat nasuha, habis seluruh amal. Makanya disiplinlah terhadap apa yang Allah dan Rasulnya larang. Nah di dalam ayat ini, Allah memberikan gambaran, orang jahat itu Allah akan balas dengan kejahatannya. Pertanyaannya, orang jahat itu siapa? Kalau orang baik itu yang melaksanakan perintah, seperti sholat, zakat, yang wajib-wajib, saat dia tidak kerjakan itu, kalau dikerjakan jadi orang baik. Kalau tidak dikerjakan yang wajib, jadi orang jahat. Yang di ayat ini juga sama. Saat Allah perintahkan orang yang baik itu siapa? Yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Kalau dijauhin, jadi orang baik. Kalau dikerjakan, jadi orang jahat sama. Yang ini kalau ditinggalkan jadi orang jahat karena wajib. Yang ini juga kalau dikerjakan, sama. Yang ini kalau kita kerjakan jadi orang baik, yang ini ditinggalkan kita jadi orang jahat. Yang ini kita jauhin jadi orang baik, tapi kalau kita kerjakan jadi orang jahat. Sama. Makanya dua, ujian kita tuh dua. Makanya perintah dan larangan itu ujian. Makanya perintah dan larangan itu kebaikan, ketaatan dan ketakwaan. Nah berusahalah di sisa hidup ini kita berusaha untuk beramal seperti ini. Kalau misalnya baru 5 tahun, berarti baru 5 tahun dong puasa sholat kita diterima. Kalau baru 10 tahun, berarti baru 10 tahun ini sholat dan semua kebaikan kita diterima. Artinya selama ini, banyak tidak diterimanya daripada diterimanya. Jangan nunggu nanti hisapnya. Nah ini dalil, satu persatu sudah saya kasih tahu. Ini dalilnya Pak. Dan sekarang kita lihat, sehebat apapun orang yang beramal soleh, satu saja dia melakukan dosa besar, maka seluruh amalnya Allah tidak timbang kalau dia tidak sempat tobat nasuha. Coba lihat surat Al-Kahfi. Ada orang yang beramalan besar tapi Allah tidak timbang. Tapi ada ayatnya yang beramal kecil tapi ditimbang. Quran surat 18. Ayatnya 103 sampai 106. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum
fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ternyata bukan hanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada orang soleh tapi masuk neraka, Pak. Ternyata di Quran juga ada orang yang amalnya banyak tapi masuk neraka. Kalau yang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama masuk neraka orang soleh siapa? Ahli sedekah. Yang kedua siapa? Yang suka ngajarkan ilmu, yang suka dipanggil ustadz, ustazah, kiai, ulama, habaib. Masuk neraka, ada yang masuk neraka. Yang ketiga siapa? Yang jihad di jalan Allah. 3 orang soleh ini disebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran ini ayatnya orang soleh masuk neraka. Banyak amal baik tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia suka beramal soleh tapi juga suka beramal salah. Hari Ahad kalau ndak ngaji, libur, dia senam di kambang iwa. Kudah nggak senam nanti kambang iwa, olahraga kondangan, jorget juga di organ tunggal. Ya, nyawer di organ tunggal. Iya. Sama. Nah, amal yang seperti ini dia tidak taat. Dia tidak baik, dia tidak bertakwa. Makanya di ayat 103 Allah perintahkan lagi, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di surat Al-Maidah tadi ceritakan yang sebenarnya. Ini pun sama. Apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi, kata Allah, perbuatannya. Siapa mereka di ayat berikutnya? Orang-orang yang sia-sia perbuatan amalnya di dunia. Dan yang ini kata Allah, mereka sudah mengira, sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Tertipu dengan amalnya. Yang menyebabkan amal mereka ini tidak diterima apa? Ayat berikutnya. Allah katakan, mereka juga orang-orang yang suka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka suka berbuat baik, mereka mengerjakan amal soleh, tapi juga mereka mengerjakan amal salah. Penyebabnya. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, amalan mereka sia-sia, karena mereka ini ada amalan, dan nanti Allah katakan, di akhirat nanti Allah tidak timbang. Ada yang ditimbang sekecil zarah, kemungkinan bisa jadi dia udah tobat, tapi yang ini Allah tidak timbang. Ya, jangan hanya berpedoman kepada ayat yang sekecil zarah ditimbang. Ini ada yang besar tidak ditimbang, ada. Lewat. Itu timbang satu lewat. Ini lewat, ini amal banyak. Yang kalau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini, nanti ada saat di hari pembangkitan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia dibangkitkan dalam bertubuh gemuk, besar, membawa seluruh amal-amal solehnya, tapi semua amal itu habis. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan, terutama dosa dengan manusia. Nauzubillah min zalik. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat tidak ada dinar. Artinya orang yang pernah menzolimi orang dengan lisannya, saat nanti bertemu Allah hisab, minta si fulan, dulu aku pernah menzolimi engkau dengan lisanku, sekarang zolimilah aku dengan lisanmu. Tidak bisa lagi. Yang ada malah amal solehmu sinikan.
Ada mungkin nanti orang yang pernah menzolimi dengan perbuatan kita bertemu di akhirat. Wahai fulan, di dunia aku pernah menzolimimu dengan perbuatanku. Sekarang zolimin aku lagi dengan perbuatmu. Tidak ada lagi. Fulan, dulu di dunia aku pernah mengambil hakmu dengan cara yang tidak dibenarkan. Sekarang aku kembalikan, tidak bisa. Yang ada, berikan amal soleh. Kalau tidak, si penzolim akan mendapatkan dosa-dosa dari yang terzolimi. Itu hisab di akhirat, Pak. Terutama dosa dengan manusia, habis pahala. Maka yang pernah zolim dengan manusia, entah itu dengan ucapan atau perbuatan atau haknya, siapkan amal soleh sebanyak mungkin. Kalau tidak kita buatkan amal soleh di dunia. Di sana lebih besar resikonya, kalau di sini kemungkinan kecil, sedikit resikonya. Makanya mulai hari ini, kalau dengan Allah itu cukup tobat nasuha, tapi dengan manusia tidak bisa tobat nasuha. Mulai dari umur 15 tahun, itu umur akil balik namanya. Ya. Umur 15 tahun itu sudah dihisap masing-masing. Berapa banyak orang yang tersakiti karena lisan kita sampai hari ini. Berapa banyak orang yang tersakiti karena perbuatan kita dari umur 15. Dari umur 15 sampai hari ini berapa banyak hak-haknya orang lain yang kita ambil dengan cara zolim. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Solusinya, buatkan mereka amal soleh, Pak. Ada dalil di Quran. Di surat Hud. Caranya bagaimana? Karena untuk mengingat satu persatu orang yang kita zolimi itu tidak mungkin ingat. Ada kadar kemampuan masing-masing. Sama, hak orang yang pernah kita zolimi dari umur 15 sampai hari ini itu tidak bakal ingat kita. Memang abdolnya, yang pendapat para ulama, kita minta ikhlas atau kembalikan serupa. Kalau yang teringat, kalau tidak. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat umum yang menjelaskan tentang ikuti perbuatan. Setelah bertobat nasuha, kesalahan dengan manusia, buatkan mereka amal soleh. Karena di sana nanti juga akan yang diambil adalah amal soleh. Sedekahkan mereka setiap hari, Pak. Niatkan, ya Allah, ini sedekah orang-orang yang pernah aku zolimi haknya. Dan orang yang pernah aku zolimi karena ulisan dan ucapanku. Sedekah ini pahalanya buat mereka, ya Allah. Besok sedekahin lagi. Kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa tiap pekan. Kalau tidak bisa tiap bulan. Jangan setahun sekali, dosanya banyak setahun sekali. Buatkan dan sedekahkan untuk mereka. Sekali sedekah niatkan untuk orang 3, jangan satu persatu. Sekali sedekah niatkan untuk orang 3. Ini untuk hablum minan nas. Karena kalau tidak, amal soleh kita siapkan sebanyak mungkin. Karena mempersiapkan amal. Tapi kalau udah kita tebus di dunia, perkaranya ringan. Karena itu diantara tanda-tanda orang yang bertobat, yaitu memperbaiki dengan hablum minan nas yang udah tidak ada, maupun yang masih ada di dunia. Karena ini ayat menjelaskan tentang orang-orang yang beramal soleh tapi rugi, 2 versi. Kalau tafsir Ibnu Katsir ada amal tapi memang tidak diberikan beban berat. Kalau yang di dalam hadis Nabi SAW versi Nabi itu amalnya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dizolimi selama di dunia. Habis, Pak. Maka berusahalah untuk taat dalam 2 hal. Ini orang yang banyak amal tidak ditimbang, Pak. Penyebabnya ini adalah dosa besar yang tadi, dosa besar dan perbuatan keji kecuali dosa kecil. Makanya dosa besar itu ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh lisan, telinga, mata, tangan, kaki, maaf kemaluan. Hati-hati. Satu dosa besar saja yang kita lakukan menghabiskan seluruh amal. Tapi kita melakukan amalan-amalan besar, sholat, ngaji, puasa, haji, sedekah wajib, tidak menghapus dosa besar. Satu-satunya amalan yang bisa menghapus dosa besar itu tobat nasuha. Dan syaratnya 3. Tidak memenuhi syarat 3 ini Allah tidak terima tobat nasuhanya. Nah sekarang kita lihat contoh. Satu dosa besar bisa menghabiskan seluruh amal. Buka Quran surat 9. Ayatnya 69. At-Taubah ayatnya 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم
خضتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat dari kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Sebagaimana mereka mengucapkannya, maksudnya kan di atas ada orang munafik, di atas itu ada orang musyrik. Sebagaimana kamu mempercakapkannya, mereka maksudnya orang munafik itu kalau dalam kehidupan harinya kalau ngomong suka bohong, dan kamu mengucapkan sebagaimana mereka ucapkan. Kamu tuh maksudnya bukan orang munafik, kamu itu bukan orang musyrik, tapi ucapanmu sama kayak orang munafik maksudnya. Rajin sholat tapi omongannya kayak munafik, suka bohong, ingkar janji, maksud ayat itu. Makanya diawali dengan keadaan mereka orang musyrik dan orang munafik. Cirinya kalau orang munafik dia sholat, Pak. Kalau dia ibadah ini, kalau orang munafik kan ada ciri-ciri tertentu selain dari ngomong, dia ibadahnya tuh sholat tapi tidak 5 waktu, ya kan? Di Quran surat An-Nisa 142, mereka sholat tapi sedikit, maksudnya 5 waktu. Kalau fasik betul dia tidak sholat. Musyrik. Ya, kalau munafik, kalau berbicara, dalam hal berbicara, yaitu tadi suka bohong, suka ingkar janji, ya kan? Kalau si musyrik juga sama. Musyrik itu menyembah Allah, tapi dia percaya kepada yang lain, ya kan? Dia tahu ada takdir Allah, percaya dengan takdir Allah, tapi dia percaya juga dengan takdir yang lain. Ada bulan sial, ada ibadah yang kalau dikerjakan bersamaan nanti sial. Ada sedekah belum penglaris, sial katanya. Nikah samaan di tahun yang sama, sial. Nikah di bulan hafid, sial. Nah itu orang musyrik, padahal dia percaya kepada ada takdir-takdir Allah. Nah setelah Allah jelaskan orang munafik dan orang musyrik itu banyak orang kaya. Makanya kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia itu yang berwajah dua. Kenapa? Mereka cari keuntungan dengan orang Islam, yang beriman yang betul-betul, dia juga cari keuntungan dengan orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Karena disebut dua wajah. Nah orang munafik dan orang-orang musyrik ini banyak orang kaya dulu sampai hari ini, ya mereka ekonominya bagus-bagus, tapi kata Allah, kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mengucapkannya. Maksudnya yang suka ngomong batil itu siapa? Orang munafik sama orang musyrik. Dan kamu ikut ngucap padahal kamu tuh bukan orang munafik. Padahal kamu tuh bukan orang musyrik. Tapi kamu ngucap-ngucapkan hal yang batil. Karena dia punya amal. Amalnya nih. Makanya Allah katakan orang yang mengucapkan hal-hal yang batil sebagaimana yang diucapkan oleh orang munafik dan musyrik tadi. Maka kata Allah amal mereka sia-sia dunia dan akhirat. Dosa lisan itu Pak baru satu. Amal risikonya. Makanya tadi sholat batal, puasa batal. Kita bertahan nih, syarat sah penuhi, rukun, wajib sholat. Oke kita penuhin semua. Jangan sampai batal, dapat pahala. Tapi setelah sholat, ada hal yang membatalkan pahala, ucapan ataupun perbuatan yang bisa menghabiskan pahala. Di antaranya dosa lisan. Makanya dosa lisan itu Pak Bu, tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa besar. Kalau mata ada kecil, ada besar. Telinga ada kecil, ada besar. Tapi satu dosa lisan ini bisa menghabiskan seluruh amal. Makanya baik bukan satu, dua. Ini contoh. Nah maka dari kisah ini pun banyak Allah kisahkan di ayat-ayat yang lain. Kisah siapa? Kisah iblis sama Nabi Adam. Iblis itu membangkang. Nabi Adam juga sebenarnya membangkang terhadap apa yang dilarang. Iblis tidak mau mengerjakan perintah. Nabi Adam kasusnya cuma satu, tidak mau dia melakukan apa yang Allah larang. Cuman itu, perintah kerjakan, larangan juga dikerjakan. Qabil itu sama.
Kurban dia berkurban, larangan juga bedanya Qabil dengan Nabi Adam tobat nasuha, Qabil tidak sempat tobat nah sama kita juga begitu. Nabi Adam itu di dalam sorga Pak Bu. Karena kerjaannya perintah dikerjakan, larangan. Ujian Nabi Adam itu cuma satu. Ujiannya cuma satu. Jangan dekati pohon ini. Dimakan. Cuma satu. Padahal makanan di sorga itu banyak. Disuruh makan semuanya, tapi yang ini jangan. Malah dimakan. Cuma satu. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Dikeluarin dari sorga. Nah kita nih belum di dalam, masih di luar Pak. Dan Nabi Adam tobat. Nah coba kita lihat kisahnya. Surat Al-Baqarah. Kisah iblis dengan Nabi Adam. Surat 2. Ayatnya 34. 35. Kisah iblis dengan Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, itu kisah Nabi Adam dengan iblis. Kebaikan tadi ada dua. Definisi sombong menolak kebenaran. Perintah itu kebenaran, larangan itu juga Sealim apapun orang, kalau dia menolak kebenaran dalam satu hal, dia termasuk sombong. Makanya fatalnya tuh Pak, dia termasuk sombong. Iblis betul tidak mau melaksanakan perintah Allah. Orang Islam yang tidak mau sholat, ya kan? Orang Islam yang tidak mau puasa Ramadan, yang mampu tidak mau haji, kalau tidak sempat tobat dia sombong berarti. Kasusnya di sini iblis. Dan ingatlah kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kenapa iblis? Iblis menolak. Dan kata Allah yang menolak perintah sombong. Nah ini definisi Pak. Jadi sombong itu ada yang sombong kepada Allah, ada yang sombong kepada habluminan nas. Kalau dengan Allah intinya dia menolak kebenaran. Tapi ingat kebenaran itu bukan satu, dua. Nah jadi terkelompoklah iblis ini termasuk kaum yang sombong. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah. Tapi jangan lupa kasus Nabi Adam juga sama. Kata Allah di dalam ayat ini kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam sorga. Perintah, disuruh tinggal di sorga. Kedua, perintah Allah lagi apa? Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Karena banyak makanan. Dua, perintah tinggal, perintah makan. Larangannya cuma satu. Ujian Nabi Adam cuma satu dan istrinya. Apa kata Allah? Jangan dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Pak Ustadz ada zalim, ada angka kecilnya? Dibantu. Ada zalim. Ya penjelasannya. Kita lihat. Apa sih zalim itu? Zalim. Surat. Ya dikata zalimnya. Zalim artinya aniaya.
Orang yang zalim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, zalim orang yang aniaya diri sendiri. Bundahnya orang yang merugikan diri sendiri. Jadi zalim, aniaya atau merugikan diri sendiri. Nah, jadi yang mudah dimengerti itu yang nomor 3. Artinya yang merugikan diri sendiri. Contoh, ini zalim. Sholat 5 waktu itu wajib. Saat orang yang sudah diwajibkan sholat 5 waktu, puasa, kemudian tidak dikerjakan, itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Dapat dosa besar. Dapat dosa besar. Nah, dosa ini merugikan diri sendiri, itu namanya zalim. Yang tidak mau sholat wajib, padahal sudah wajib. Kedua, melakukan apa yang Allah larang, dosa besar dan perbuatan keji. Kenapa? Dampak dari yang dilarang ini itu merugikan diri sendiri. Apa yang dirugikannya? Dia dapat dosa besar, itu namanya zalim. Ya, merugikan diri. Atau ada orang lain yang lebih besar lagi dosanya, yang perbuatan dosa itu yang ada korban. Contohnya bohong, ada korban. Janji, ingkar janji itu ada korban. Adu domba, fitnah itu ada korban. Dan itu kezoliman yang melibatkan orang lain, itu dosanya lebih besar. Jadi ada yang hanya untuk diri sendiri, seperti tidak mau sholat, itu zolim. Melakukan apa yang Allah larang. Tapi kalau sudah ada korbannya, maka itu dosanya lebih besar. Nah, ini zolim. Kasusnya Nabi Adam, larangan dikerjakan, perintah Allah dikerjakan. Larangan juga dikerjakan, dan ini termasuk kategori sombong. Kenapa? Definisi sombong itu menolak kebenaran. Perintah itu kebenaran, larangan itu juga kebenaran. Sama-sama kebaikan. Yang akhirnya iblis membangkang, Nabi Adam membangkang, Allah keluarin semua dari surga. Kenapa? Tidak ada yang boleh masuk surga sealim apapun kalau dia Makanya rajin sholat, rajin ngaji, tapi larangan dikerjakan. Sombong. Kenapa? Menolak kebenaran. Keluar dari sorga semua. Setelah keluar dari sorga, Nabi Adam minta permohonan ampun tobat, yang kita kenal dengan doa tobatnya Nabi Adam. Ya kan? Rabbana dzalamna anfusana. Kemudian iblis minta juga, bukan minta ampunin, cuma minta perpanjang usia saja sampai hari pembangkitan. Sama-sama dikabulin. Permintaan Nabi Adam Allah kabulkan. Permintaan iblis juga Allah kabulkan. Jadikan ini sebagai pelajaran hidup. Tidak dibenarkan. Tidak baik, tidak taat, tidak takwa kalau cuma pandai melaksanakan perintah saja. Ya, walaupun ada solusi, Pak. Di antara solusi untuk mengembalikan selama mungkin ada yang 10 tahun, ada yang udah 5 tahun. Kalau umurnya 60, kalau baru 10 tahun berarti 50 tahun. Sholat, ibadah, ngaji itu bisa dikembalikan. Satu-satunya amal tobat nasuha. Tobat nasuha itu, Pak, ada batasnya. Batasnya nyawa di kerongkongan. Kalau udah nyawa di kerongkongan itu tidak ada terima-terimanya lagi. Tidak berguna iman, tidak berguna tobat. Kalau nyawa sudah di kerongkongan. Walaupun ada solusi, Allah kembalikan, ada jaminannya di surat Al-Furqan. Orang yang tobat nasuha itu kedosanya Allah jadikan kebaikan. Yang selama ini tidak diterima Allah kembalikan. Asal betul-betul tobat nasuha. Tapi ada batasnya. Nyawa di kerongkongan. Nah, untuk tanda-tanda nyawa di kerongkongan itu tidak ada ciri-ciri pastinya. Kalau ciri-ciri kematian banyak. Umur 40 lah dekat mati. Umur 60 sudah dekat mati. Kalau umur 50 tuh udah dekat mati, 60 udah menit akhir. Umur 60 lebih udah di detik-detik akhir di dunia ini. Itu ciri kematian. Ciri nyawa di kerongkongan tuh enggak ada penjelasannya, lebih detail tuh enggak ada. Tahu-tahu ninggal. Dapat kabar ninggal. Sedangkan batasnya di kerongkongan. Kalau nyawa di kerongkongan itu misalnya mau deketin kerongkongan itu ada aromanya enak, Pak. Misalnya aromanya kayak nasi mutung misalnya. Ya, mama nih ngapun ya kok kayak bau nasi mutung. Oh, nah meninggal itu. Bentar lagi sakaratul maut. Segera tobat, enggak ada. Tahu-tahu nanti udah almarhum. Tahu-tahu nanti udah almarhum. Walaupun ada jaminan. Coba kita lihat. Cara mengembalikan amal soleh kita yang tadi selama 50 tahun. Karena kita campur adukkan dosa besar masih kita kerjakan. Tetap tobat nasuha.
Tobat nasuha satu-satunya amal yang bisa menghapus. Karena terhalangnya amal itu karena dosa besar tadi. Seketika kita hapus, artinya amal diterima, segala dosa dijadikan amal-amal baik. Coba buka Quran surat 25 Al-Furqan. Walaupun ada solusi, tapi ingat ini ada batasnya. Surat 25 ayatnya 70. Surat 25 ayat 70-71. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu lagi. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah ini Pak Bu, tobat nasuhatu yang ini yang diterima. Kalau ada orang yang tobat tidak seperti ini, tobat nasuha tidak diterima. Apalagi yang mengatakan sholat sunnah tobat itu udah ngapus dosa. Dosa kecil. Kalau sholat 5 waktu saja tidak ngapus dosa besar, masa ada sholat sunnah tobat? Jadi tobat nasuha itu bukan sholat tobat. Orang yang tiap malam sholat tobat 2 rakaat, kemudian dia tidak memenuhi syarat tobat, tidak diterima. Tapi kalau ada orang yang mungkin, ya, memenuhi syarat tobat tapi dia tidak sholat tobat, diterima ini ayatnya. Yang tobat diterima itu yang seperti ini. Di ayat 70, kecuali orang yang bertobat. Kalau di dalam Al-Quran, kalau sudah ada kata tobat, isinya 3 Pak, Bu. Jadi kalau ada kata tobat, isinya 3. Tobat itu artinya apa? Berhenti. Ini kalau misalnya ada orang tobat, tiap malam sholat tobat, minta ampun ya Allah, selama ini suka bohongin suami, disuruh ngambil uang 500, ngambil 700, pagi-pagi ngulang lagi misalnya. Itu bukan tobat, walaupun sholat tobat. Nangis-nangis semalam minta ampun kepada Allah, ya Allah berapa banyak dosa gibah selama ini, sama bibit sayur pagi-pagi lah gibah. Itu bukan tobat namanya. Iya, jadi tobat itu 1 berhenti. 2 menyesal. Ada ayatnya di Quran surat Al-Mu'minun, di Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 100 nyesal. Di Quran surat 63 ayat 9 dan 10 nyesal. Harus nyesal. Kemudian yang ketiga, jangan ulangi lagi. Berupayalah untuk tidak mengulangi. Sampai kapan ini? Jangan ulangi. Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. 3 ini kita penuhin sekalipun tidak sholat tobat. Apa kata Allah di ayat 71? Barang siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sungguh dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan Allah janji di ayat 70-nya, Allah akan ganti kejahatannya. Ingat, batasnya sampai di kerongkongan. Dan berapa banyak orang yang suka menunda-nunda tobat, terjebak. Kenapa? Kan tanda sakaratul maut itu tidak ada yang pasti. Tanda kematian yang banyak dibahas, tapi nyawa di kerongkongan tidak ada rasa, tidak ada aroma. Iya kan? Tahu-tahu almarhum, tahu-tahu almarhum. Makanya banyak orang yang menunda tobat akhirnya terjebak. Lagi joget-joget mati, lagi karaokean mati, lagi senam mati, lagi ngerumpi mati. Karena tidak tahu. Cuman kalau yang dekat mati ya umur itu diantara tanda dekat kematian. Nah ini kalau yang sempat tobat. Tapi ingat tobatnya yang seperti ini. Yang dikhawatirkan Pak Bu kalau tidak sempat tobat. Itu resikonya habis, tidak ada harapan dia. Ya, walaupun Pak, orang Islam itu tidak kekal ya di neraka. Tidak kekal. Tapi perbandingan waktunya sangat jauh berbeda Pak. Makanya kenapa Allah ceritakan di Quran itu dialog antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Jadi kita nanti Pak, kalau masuk surga, itu kita bisa ngelihat orang neraka bisa lihat penduduk surga bisa lihat penduduk seperti kaca ini. Jadi orang yang di samping itu kalau dia ada aktivitas bisa kita lihat. Bahkan mungkin bisa ngobrol di Quran. Makanya ada Allah contohkan percakapan penduduk surga dengan penduduk neraka di antaranya masalah kakum fi sakor. Orang surga nanya, "Ngapa kamu masuk neraka sakor?" Mereka jawab, di antara jawaban mereka qalu lam nakum minal musallin.
Jadi nanti kalau kita masuk surga, bahkan kita mengenal orang-orang yang kita kenal, kita, oh, ayo itu masuk neraka. Kita panggil, yuk, ngapa masuk neraka? Iyo, berapa hari yuk? 2 hari, 2000 tahun. Lama. Yang satu, ya Allah, cek masuk neraka, pantaslah aku cari di surga dak kate. Ayo, cek masuk neraka. Berapa hari? 7 hari, 7000 tahun. Lama, Pak, biarpun tidak kekal. Makanya kalau bisa cari amalan yang jangan transit, Pak. Cari amal yang langsung begitu. Jangan transit, sahro kalau transit. Di antara solusinya adalah taubat nasuha. Nah, kalau ini kita penuhi, dosa kita jadikan kebaikan, amal yang tidak diterima dikembalikan, ini baru urusan kita dengan Allah. Semua dosa dengan Allah, dengan hablum minan nas belum. PR-nya hablum minan nas, yang dosa dengan hablum minan nas itu 3. Perbuatan kita, ucapan kita, hak orang lain yang kita ambil. Ibu yang pernah SMP, SMA makan pempek 5 bilang 3. Tetangga yang tanam, tetangga yang mupuk, kita yang panen. Itu semua harus dikembaliin. Nah, caranya yang tadi. Karena tidak mungkin daya ingat kita tuh terbatas, tidak akan pernah bisa kita mengingat. Umur 15 tuh akil balik sampai hari ini ngingetin orang yang pernah kita ambil haknya, tidak mungkin, Pak. Kalaupun ingat hanya sebatasnya saja. Untuk mengingat orang yang pernah kita zolimi karena ucapan dan perbuatanku tidak mungkin teringat semua. Makanya caranya ada dalilnya di Quran. Mereka buatkan amal soleh. Sedekahin mereka setiap hari. Kalau tidak bisa, buatkan setiap pekan. Kalau tidak bisa, buatkan setiap tahun. Setiap bulan. Niatkan, ya Allah, ini sedekah ini pahala untuk orang yang saya zolimi haknya. Orang yang saya zolimi karena ucapan dan perbuatanku. Pahalanya buat mereka, ya Allah. Terus buatkan. Dan ada dalilnya di Quran surat Hud. Ayat terakhir, pertemuan ini, yang dikhawatirkan kalau tidak sempat tobat. Kita buka ayatnya. Surat An-Nisa. Ini yang sempat tobat, yang ini tidak sempat tobatnya. Surat 49. Surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayatnya 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Buat siapa ini? Buat orang yang diwafatkan dalam keadaan berbuat zalim. Siapa zalim tadi? Kisah Nabi Adam. Zalim itu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Bisa dalam bentuk perintah, tapi dia tidak kerjakan seperti iblis. Atau mungkin dalam bentuk larangan. Dosa besar atau perbuatan keji yang dia kerjakan. Itu orang yang diwafatkan dalam keadaan seperti ini. Kalaupun ada amal yang di Quran surah Al-Kahfi tadi, Allah tidak timbang. Dan tempat mereka neraka jahanam. Ada yang sekecil zarah dipertimbangkan. Ya kan? Tapi ada yang besar tapi tidak ditimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan mukadimah di awal tadi, mudah-mudahan setelah kita punya pengetahuan dalam hal ini, ya kan? Kita belajar untuk disiplin. Bukan hanya dalam perintah, tapi kita juga berusaha untuk disiplin dalam urusan-urusan yang Allah dan Rasulnya larang.
Korbankan sesuatu untuk menjauhi apa yang Allah larangkan. Seperti kita bangun malam, mengorbankan nikmat tidur. Ya kan? Begitu juga dengan larangan. Korbankan teman. Korbankan pergaulan. Yang kalau seandainya kita ada di dalamnya, kita akan dibawa ke tempat-tempat yang diharamkan. Tidak usah temuin mereka. Ajakan mereka kita tolak. Ada hal yang kita harus korbankan agar semua itu terwujud. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan, wawasan kita tentang Islam. Semoga Allah meridhoinya. Sehingga Allah tanamkan sifat baik, sifat takwa di dalam hati kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.